wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini di hari Sabtu jadwal kita bersama jadwal di SD 5 Lebarjo itu P5. Ini apa P5 ya? Bukan kepanjangan P5-nya dulu apa yo? Ayo, tepuk P5. Proyek penguatan profil belajar Pancasila P5. Yes, luar biasa mantap. Oke, kelas 1 sampai kelas 5 burung pati hafal. Ayo kelas 5 sapa sing wani maju nang ngarep? Oke, depan Mel. Oke. Baik, ke depan iku sapa? Teman-temannya dijak tepuk P5 bareng-bareng. Ayo teman-teman. Sing niat sing kelas 5. Tepuk P5. Proyek penguatan profil belajar Pancasila P5. Yes, luar biasa mantap. Tepuk tangan untuk SD 5. P5 kita P5 kita mengambil materi gaya hidup berkelanjutan, penanganan sampah. Apa? Pertemuan kemarin kita jelaskan tentang apa, Pak? Hah? Kok lupa sama saya salah, Cong? Oke, sampah terus. Sampah organik dan sampah anorganik itu berarti apa? Macam-macam sampah. Ada berapa? Dua. Satu organik, yang kedua sampah anorganik. Sing organik itu sing yo apa rek? Daun contohnya oke. Apalagi ayo? Sisa makanan. Pak Guru tanya. Loh, botol. Sampah organik itu yang bagaimana? Oke, sampah yang berasal dari alam yang dapat membusuk sendiri, sisa makanan, daun, kayu itu. Wes. Terus, Pak Guru tanya, sampah anorganik itu apa gak? Plastik botol contohnya. Sampah hasil dari bisa industri atau kegiatan manusia yang tidak dapat membusuk dengan sendirinya. Ini yang perlu adanya penanganan khusus. Oke, hari ini kita belajar bagaimana cara pemanfaatan sampah. Nanti 2 video jongguyu ae disemak mumpung isih kecil kudu tambah wawasan soal sampah. Lek di omah, di lingkungan sekitar jadi eruh pembagiannya sampah, eruh bagaimana menangani sampah ya Yan? Paham? Iya. Nah, tempat sampah ada 3. Ada abang, kuning, hijau, sing abang berarti berbahaya. Biasanya sisa-sisa dari sing berbahaya. Oke, biasanya mengandung zat kimia berbahaya. Siap untuk pemanfaatan sampah hari ini? Kalau sudah siap, ojo rami ae disetelno ambek Pak Guru. Yang pertama pemanfaatan sampah organik. Di semak tenanan nanti ditanyain Pak Guru cek ngerti paham nggak? Yan? Wah, kalau iklannya kan? Sedangkan sampah rumah tangga, organik dan anorganik merupakan langkah awal untuk mempermudah pengolahan sampah.
sampah. Di Bandung, Jawa Barat, warga mencoba untuk mengolah sampah organik menjadi gas dan pupuk. Berikut liputan. Mengolah sampah organik, saya akan mengajak Anda untuk mengolah sampah organik seperti ini. Sampah organik rumah tangga seperti sisa makanan, sisa sayuran dan daun yang ada di sekitar rumah direndam dengan air selama 2 hari. Setelah terurai, rendaman sampah organik ini siap diproses menjadi gas metan dan pupuk organik. Untuk membantu dan mempercepat proses penguraian sampah organik, diperlukan starter atau bakteri yang akan bercampur dengan sampah organik. Kalau bakteri, jadi kita pilih bakteri yang ada di itu adalah bakteri yang akan memproduksi metan. Di rumah mau Itu apa disebutnya caranya proses itu? metanhidrosis, gitu. Itu bisa diambil dari kotoran. Nah, itu bisa diambil dari kotoran, bisa kotoran ternak, gitu, bisa juga kotoran orang. Nah, itu Rohan Jibri, Ketua RW di Kelurahan Babakan, Surabaya, Kota Bandung, bersama warga melakukan uji coba mengembangkan pengolahan sampah organik satu rumah di kantor RW dengan sistem biodigester. Biodigester ini berukuran 1000 liter. Setiap hari dapat menampung 3 kg sampah dan dapat menghasilkan gas metana 300 liter yang bisa digunakan memasak dalam waktu 90 menit. Pengolahan sampah ini juga menghasilkan pupuk organik. Jadi biodigester setelah diberi starter, gitu, dia dibuat stabil. Jadi proses metabolisisnya terbangun secara stabil. Nah, itu biasanya butuh waktu antara 2 hari atau 3 hari. Nah, kemudian dia keluar, kemudian kita buat stabil lebih jauh lagi, itu sampai 2 minggu, 3 minggu. Gitu. Nah, kalau bisa sudah 3 minggu, ya, dia akan lebih stabil lagi, sampah pelan-pelan masuk. Pemerintah Kota Bandung telah merencanakan membuat biodigester dengan kapasitas 200 ton per hari di tahun 2016. Sedikit kita ada kendala di manajemen traffic, artinya bagaimana pengangkutan sampah ke lokasi tersebut dengan menggunakan truk yang besar. Sehingga memang akhirnya kita harus review lagi di awal tahun ini dan kita tetap dalam target kita paling tidak 2017 ini sudah bisa mulai membangun, ya. Sampai saat ini telah dilakukan uji coba di 29 lokasi di Kota Bandung dalam skala kecil. Hasilnya sangat membantu mengurangi volume sampah organik. Rencananya akan dididik pemilihan sampah organik dan anorganik di tingkat rumah tangga. Robi Sopanami, Bandung. Siru apa? Ya, tadi dijelaskan penanganan sampah organik yang berasal dari sisa-sisa makanan atau sampah dapur. Sampah yang berasal dari dapur pas ibumu, orang tua kalian masak. Yang digambarkan tadi sampah yang budaya apa sampah organik? Oke, ada 2 macam manfaat dari sampah organik. Satu mau didadekno gas. Sisa dari gas. Biasanya kalau gas itu diambil gas metane sing ambune buat itu. Gas metan namanya itu kalau di Sumat murup seperti halnya kalian kompor gasmu, itu gasnya hijau itu kan baunya enak apa enggak? Nah, itu karena gas metan namanya. Itu kalau di Sumat murup. Nah, yang dimanfaatkan dari itu gas metannya untuk masak, kanggo biogas tadi, terus sisanya atau ampase setelah diambil gas metannya itu kan sudah busuk toh, sisa-sisa makanan dan godong-godongan dari bekas sayur tadi itu digunakan untuk apa? Kanggo mau pupuk. Paham? Oke, sederhana, organik itu sederhana, pemanfaatannya juga sederhana. Yang paling sulit itu pemanfaatan sampah anorganik.
Geoplastik kan seperti itu toh. Biasanya moro bekase jajak moro dibuat sembah. Padahal itu merugikan manusia apa enggak? Kok iso? Iya, plastik itu membuat pencemaran tanah. Padahal plastik butuh waktu plastik itu butuh waktu lebih dari 10 tahun untuk mulai mengurai. Sampeyan mendem plastik saiki 10 tahun belum tentu bisa habis. Lalu kabeh numpuk-numpuk plastik, ayo. Kira-kira tumbuhan mau hidup di mana? Bisa. Lah iya, berarti membuang sampah sembarangan rugi enggak? Rugi. Oke, kita pemanfaatan sampah anorganik sekarang saya dilihat. Pemanfaatan sampah anorganik. Nah, yang ini dilihat ini dulu. Tidak mau apa aja kira-kira. Dalam kronologi berbagai peristiwa. Limbah merupakan salah satu konsekuensi dari adanya aktivitas manusia. Hal ini menyebabkan manusia tidak dapat menghindari adanya limbah. Adanya limbah Oke, ini saja yang rontok gambarnya akun. Ayo olah sampah. Ayo, Di rumahnya Suatu hari di negeri Pari terjadi kekeringan. Semua peri kebingungan. Mengapa keadaan menjadi seperti ini? Lalu sang raja memanggil peri Daur untuk datang ke istana. Wahai peri Daur, aku tugaskan kamu untuk pergi ke negeri manusia untuk mencari tahu siapa penyebab kekeringan ini. Keadaan ini terjadi karena tidak adanya limbah sampah dari negeri manusia yang sudah dipilah, sehingga energi daur ulang di negeri ini pun hilang. Baik, Paduka Raja, saya akan pergi ke negeri manusia. Kemudian, setelah berada di negeri manusia, tiba-tiba, peri Daur terkena lemparan plastik ke jajanan. Aduh, apa ini? Wah, membuat kaget saya. Siapa ini yang membuang sampah plastik sembarangan? Peri Daur menoleh ke kanan dan ke kiri. Aha, akhirnya dia melihat seorang anak perempuan yang membuang sampah sembarangan. Oh, jadi anak itu salah satu penyebab negeri Peri kekeringan. Ternyata dia tidak memilah sampah dan justru membuang sampah sembarangan. Peri Daur terus mengawasi anak perempuan itu siang dan malam. Setelah puas mengawasi, akhirnya Peri Daur menampakkan diri. Hah, apa ini? Halo, apa kamu bisa melihatku? Halo, wah, Peri. Halo, Peri, kamu cantik sekali. Wahai gadis kecil, siapakah namamu? Namaku Ara, Peri. Kenapa Peri ada di sini? Oh, namamu Ara. Halo Ara, aku Peri Daur. Aku di sini karena sedang mengawasimu yang sering membuang sampah tidak pada tempatnya. Aku sedih sekali loh Ara. Rumahku jadi kekeringan saat para manusia tidak memilah sampah serta membuang sampah sembarangan. Ya, begitu ya Peri. Maafin aku ya Peri. Aku tidak tahu kalau ternyata aku membuat rumah Peri kekeringan. Dan Peri Daur jadi sedih. Ara, apakah kamu mau melihat rumahku? Mau Peri. Di mana rumahku Peri? Apakah ada banyak peri di sana? Tiba-tiba Ara dan Peri Daur sudah berada di negeri Peri. Negeri warna-warni dengan banyak barang dari hasil daur ulang sampah. Selamat datang di negeri Peri. Di negeri ini, semua sampah yang manusia pilah akan kami kelola Ara. Jadi negeri
apakah kamu melihat bunga itu? Wah, bunga itu penting. Iya, aku melihatnya. Indah sekali. Iya, bunga itu terbuat dari bahan botol plastik dan didaur ulang. Wah, hebat. Ayo teko opo iku dieling-eling. Bunga plastik itu didaur ulang oleh para peri di negeri peri. Kami melakukannya dengan metode recycle. Tahukah kamu apa itu recycle? Aku pernah mendengarnya sih, tapi tidak tahu artinya. Lalu kalau hidup, tidak tahu peri. Dieling-eling, Pak. Recycle, reuse, redas, Kalau reflect, replace. aku juga tidak tahu peri. Wah, kamu tidak tahu semuanya ya anak. Tidak apa-apa, jangan bersedih. Begini saja, apakah kamu mau belajar mengelola sampah dengan metode 4R tadi? Aku akan menunjukkan bagaimana cara membuat vas dan bunga dari botol plastik bekas. Wah, aku mau peri. Wah, senangnya melihat kamu bersemangat anak. Nah, apakah kalian semua juga mau ikut belajar mengelola sampah dengan metode 4R bersama kami? Lah ijen enggak om. Shopee 99 Shopping Day promo puncak 9 September. Dapatkan Shopee Live Sale sebesar Sikipen, Pak. 9 kali gratis ongkir Rp0. Dan kartu bonus sampai dengan Pak, sekipen, Pak. hanya di promo puncak 9 September. Di laptop itu loh. Aku sudah saya satu-satunya pinggir radio sumber protein dan lebih tentang gula. Tunggu pilihanku. Oke, ayo belajar mengelola sampah dengan mudah. Pelajaran pertama, pilah sampah sesuai jenisnya. Ayo, Sampah ini geser untuk dapat melonjol. dipilah menggunakan cara seperti ini. Untuk sampah organik akan dibuang menjadi satu di tong sampah. Lalu untuk sampah anorganik akan dipisah menjadi 3 jenis, yaitu kertas, plastik, dan keras dalam wadah yang berbeda. Pelajaran kedua, kelola sampah dengan metode 4R. Ini dia penjelasannya. Prinsip, tindakan untuk mengurangi penggunaan plastik. Salah satu contohnya adalah mengganti kantong plastik sekali pakai dengan tas kain. Lalu contoh lainnya adalah menggunakan produk yang memiliki standar shelf life dan dapat dipakai ulang. Misalnya, membeli jus dengan botol minum yang dibawa sendiri dari rumah. Reuse, menggunakan kembali barang dengan fungsi yang sama atau berbeda yang masih dapat dipakai tanpa harus dibuang. Botol bekas dari minuman kesukaan kalian dapat dimanfaatkan sebagai vas untuk menghias loh. Dapat lebih menarik jika bisa warna-warni. Ini dia cara membuat vas bunga dari botol plastik. Siapkan alat dan bahan. Botol bekas, cutter atau gunting, kuas dan cat warna. Cara pembuatannya adalah siapkan botol plastik bekas, cuci botol bekas sampai bersih, potong tengah bagian samping menggunakan gunting atau cutter. Jika kalian kesulitan, minta tolong pada orang tua atau kakak ya. Kemudian cat dengan cat warna yang kamu miliki. Setelah itu, tunggu hingga cat kering dan jadi deh vas bunga warna-warninya. Recycle, mengolah kembali atau mendaur ulang sampah menjadi barang baru yang bermanfaat. Contohnya, membuat bunga dari botol bekas seperti di negeri peri. Ini dia cara membuat bunga dari botol plastik. Siapkan alat dan bahan. Botol plastik bekas ukuran 600 ml, gunting atau cutter, gabus atau styrofoam, kuas dan cat warna, kaos beras, lem, talam. Cara pembuatannya adalah siapkan botol plastik ukuran 600 ml, potong bagian atas botol plastik dengan ukuran 10 cm dari leher botol. Kemudian gunting ke arah leher botol sehingga membentuk potongan lurus dengan lebar 2,5 cm dan panjang 5 cm. Dengan potongan ini akan ada 8 atau 9 potongan di leher botol plastik. Lalu tekuk semua potongan lurus ke arah luar botol. Potong sedikit semua ujung kelopak bunga
masyarakat. Lalu, potong styrofoam dengan bentuk bunga. Sesuaikan lemak styrofoam dengan warna bunga. Lem styrofoam pada pusat bunga, yaitu bagian tengah kelopak bunga. Ambil kawat, lalu sesuaikan panjangnya bentuk kamu. Kemudian potong. Rangkai bunga botol plastik dengan kawat batang. Liriskan salah satu ujung kawat ke sekitar leher botol. Gunakan tang untuk membuat beberapa lirisan menjadi kencang di sekitar leher botol. Nah, sudah jadi bunganya. Oke, kegiatan mengganti barang sekali pakai dengan bahan yang lebih awet atau dapat digunakan berulang kali. Contoh yang dapat dilakukan adalah saat kalian jajan cilok atau buru-buru, kalian bisa membawa wadah makan yang sudah kosong sebagai pengganti kantong plastiknya loh. Atau saat membeli minuman bisa diganti dengan wadah botol itu. Nah, itu dia cara mengelola sampah dengan mudah. Kalian bisa melakukannya dalam keseharian. Menyenangkan bukan? Ayo anak, aku antar kamu keluar. Rahmat. Ingin kulit cantik seperti dikelilingi kecantikan? Baru, Skip dong. canggihan Serum dengan Gluta Glow dan Hyaluron 10 kali lebih efektif dari vitamin C. Benar-benar kulit cerah. Baru. Sudah mendengarkan, sekarang giliran Pak Guru tanya. Yo, tadi sampah organik wis ngrungokno sudah mendengarkan materinya, kalian ditanya paham. Sekarang giliran sampah anorganik. Sampah sebagian besar terdiri dari plastik. Yo, sampah anorganik pemanfaatannya dibuat apa saja? Tuh, oke, dibuat bunga terus? Bunga terus? Bunga asli atau tiruan? Tiruan terus? Dibuat hiasan lainnya. Terus, selain digunakan kembali didaur ulang itu bahasanya ya. Ya apa caranya meminimalisasi, mengurangi penggunaan sampah plastik? Gimana caranya tadi? Sudah daur ulang sudah. Gimana lagi caranya? Tadi kan dari 4R tadi ono apa? Reuse, recycle, reduce, terus sampai apa? Replace. Ada 4R tadi sudah diterangkan 2. Ono recycle, ambil reuse, terus sama satu lagi 3 berarti tadi reduce mau. Yang pertama reduce apa? Kayak apa mau? Bagaimana cara melaksanakannya? Menguranginya limbah sampah plastik tadi apa? Dan bukan yang metode reduce. Mau ya apa? Ya apa mau Pak? Oke, botol minum cek gak gawe botol minum plastik, tuku plastik kemasan mang ya apa? Cara menguranginya? Pintar tepat aja Putra. Jika ingin membeli minuman kemasan, bawa botol sendiri dari rumah. Terus makanan
dikemas dalam plastik itu diganti dengan bahan yang organik koyok tempe. Tempe ini bungkusnya diganti gawe godong gedang, godong jati dan seterusnya. Terus kalau misalnya mau beli makanan yang membutuhkan wadah, bawa wadah teko. Oke, paham tentang materi pemanfaatan dan pengurangan sampah hari ini? Paham? Yakin paham ya? Oke, tepuk tangan dulu untuk SD 5. Tugas kalian minggu depan praktek memilah sampah. Oke. Hari Sabtu nah. Maksudnya minggu depan itu berarti hari Sabtu depannya. Iya. Mana belum ke sekolah? Mulai hari Minggu itu waktunya istirahat. Oleh asal sampai bisa kata berulang kali gak pokok mumpung rai bapak di jak. Syaratnya kok lek ate dolan syaratnya mengajak orang yang dewasa. Bang, kalau sudah paham, materinya diakhiri sekian. Ibu berarti nambahin. Materinya diakhiri sekian. Tak kasih bonus, lihat Ipin 5 menit ya. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi